waktu lalu saya merenungkan satu hal tentang bumi ini. Ya, ada banyak orang yang saking banyak persoalan dalam hidupnya, khususnya anak muda, sehingga mereka bosan hidup, menyesali kehidupannya dan ingin cepat berlalu dari dunia ini. Ya, bahkan ada yang mungkin pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya, ya, bunuh diri, atau mungkin ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri, ya, tapi gagal, ya, karena pisaunya waktu diambil ternyata dilihat karatan, ya. Akhirnya nggak jadi bunuh diri, ya, takut kena tetanus, ya. Nah, kenapa orang bisa bosan hidup, ya, dan ingin cepat berlalu dari dunia ini? Karena mereka tidak tahu arti dan makna hidup mereka, ya. Lalu saya renungkan satu hal tentang dunia ini. Ya, ada sekitar banyak planet di dunia ini, ya. Ada 9, ya, atau tinggal 8, ya. Dan yang ada kehidupan di 8 planet itu, ya, hanya bumi. Saudara renungkan baik-baik apa yang saya katakan ini sebagai penutup, ya. Ada 8 planet di dunia ini, ya, dan hanya di bumi ada kehidupan. Ya, para ahli mengatakan bahwa kondisi Mars, planet Mars itu, ya, mirip kondisi di bumi. Ya, sehingga sedang ada wacana untuk manusia bisa mengungsi ke planet Mars. Ya, dikatakan bahwa kalau di dunia seseorang itu misalnya beratnya 100 kilogram, berat badannya, maka di Mars itu bisa mungkin tinggal separuhnya. Jadi dikatakan kalau ada orang hari ini yang overweight atau kelebihan berat badan, sebenarnya dia hanya salah planet aja, ya. Harusnya dia di Mars. Ya gitu. Ya, tetapi itu baru wacana dan penyelidikan. Tetapi sejatinya sesungguhnya di Mars pun tidak ada kehidupan. Hanya di bumi ini ada kehidupan. Dan yang menjadi sentral yang membuat dunia ini berarti adalah kehadiran manusia. Ya, saudara bayangkan kalau bumi ini penuh dengan binatang, nggak ada manusia, apa jadinya? Ya sama aja, nggak ada artinya. Bumi ini menjadi berarti karena ada saudara, ada manusia. Dan tidak ada kehidupan di planet lain. Jadi ketika saudara putus asa, jangan saudara pernah bermimpi atau bosan hidup dan ingin cepat berlalu dari dunia ini. Dunia ini diciptakan buat saudara. Dunia ini jadi nggak ada artinya tanpa saudara. Ya, bahkan untuk kepentingan manusia, saudara kalau perhatikan penciptaan pada hari pertama, itu yang diciptakan duluan itu bukan manusia. Ya, melainkan seluruh kebutuhan manusia itu disediakan dulu. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan merayap, hewan apalagi yang terbang di udara, yang berenang di dalam air, cakrawala memisahkan air di atas dan yang di bawah. Tuhan menciptakan benda penerang, matahari, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Itu diciptakan sebelum manusia diciptakan pada hari ke-6. Artinya apa? Seluruh keperluan dan kebutuhan manusia itu Tuhan sudah sediakan dulu, baru manusia diadakan. Dan itu semua untuk manusia. Setelah jadi semuanya, Tuhan bilang, sekarang aku kasih kamu kuasa. Kelolalah semuanya itu. Berkuasalah atas semuanya itu, kelola semuanya. Betapa pentingnya manusia hidup di bumi ini. Betapa pentingnya saudara anak muda ada di dunia ini. Betapa pentingnya saudara ada di kampus Polneb. Betapa pentingnya saudara ada di BKMK. Betapa pentingnya saudara hidup di dunia ini. Planet bumi ini menjadi berarti karena saudara. Tanpa saudara dan saya, maka bumi ini sesungguhnya sama dengan planet lain dan tidak ada artinya. Ya, itu pertama. Fakta tentang bumi ini supaya saudara jangan cepat-cepat ingin pergi dari dunia ini, ya. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah saudara perhatikan, ya. Dikatakan bahwa matahari itu adalah pusat tata surya. Semua planet yang lain berotasi mengelilingi matahari. Tetapi saudara coba perhatikan, matahari yang adalah bintang raksasa itu ya bisa dikondisikan begitu rupa oleh Tuhan sehingga cahayanya yang sampai ke bumi itu adalah cukup atau pas sesuai dengan kebutuhan manusia.
disediakanlah yang namanya lapisan ozon. Sehingga matahari itu ibarat kata kalau bahasa sederhananya gitu ya. Sehingga matahari yang begitu panas, ozon itu kayak stabilizernya gitu ya. Sehingga matahari itu tersaring melewati ozon sehingga yang sampai ke kita ini adalah yang bergunanya, bagian yang berguna dari sinar matahari. Ya, makanya karena polusi dan lain sebagainya dikatakan lapisan ozon itu sudah menipis sehingga berbahaya bagi manusia. Tetapi Tuhan sudah sediakan, bayangkan lapisan begitu rupa yang menjadi stabilizer, ya, sehingga cahaya matahari yang begitu panasnya luar biasa bisa sampai ke dunia itu sesuai dengan kebutuhan manusia dan makhluk hidup. Tidak ada planet lain yang seperti itu, saudaraku. Ya, jadi saudara begitu berarti ada di dunia ini. Saudara tidak pernah ada di dunia untuk hal yang percuma dan sia-sia, ya. Ya, jadi jangan sekali-kali berpikir ingin meninggalkan dunia ini karena bosan hidup, takut menghadapi kenyataan, ya. Ada orang yang nggak siap menghadapi kenyataan sehingga ingin pergi dari dunia ini. Ada orang yang ingin lari dari kenyataan, ingin cepat berlalu dari dunia ini. Karena mereka tidak siap menghadapi kenyataan. Mungkin ada kenyataan yang begitu pahit di dalam hidup saudara. Tapi jangan sekali-kali berpikir untuk meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini menjadi berarti karena saudara. Tuhan kondisikan dunia begitu rupa demi saudara. Segala sesuatu disediakan di dunia ini untuk kepentingan saudara. Kemudian pada hari ke-7 Tuhan bilang apa? Dia memberkati, dia melihat bahwa segala sesuatu baik dan sungguh amat baik, sempurna adanya. Bagi siapa? Bagi manusia. Supaya manusia ya mewakili Tuhan di bumi, mengelola bumi ini. Sekali lagi, tidak ada planet lain yang seperti bumi. Ya, hanya dunia ini lengkap dengan sumber daya alamnya. Dan manusia diberi kuasa, otoritas untuk mengelolanya. Jadi, jangan pernah tinggalkan dunia ini sebelum Tuhan menghendaki saudara meninggalkannya. Jangan pernah bosan hidup karena hidup saudara itu penting untuk dunia ini. Ya, jangan pernah lari dari kenyataan sepahit apapun kenyataan itu. Ya, haleluya, amin, saudaraku. Haleluya, amin. Apakah saudara masih mengikuti di situ? Amin. 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 Nah, Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. saya akan nyanyikan sebuah lagu. Ya. Amin, Pak. Ya, saya akan nyanyikan sebuah lagu. Saudara bisa matikan lagi mic-nya. Kita akan akhiri. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Kemudian hari ini saya mau berdoa khusus bagi yang pernah merasa bosan hidup. Ya, pernah ingin lari dari kenyataan dan ingin meninggalkan dunia ini sebelum waktunya. Saya hari ini digerakkan atau tergerak untuk berdoa khusus bagi saudara yang kondisinya seperti itu. Ya, saudara ikuti lagu ini, saya akan nyanyikan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku
harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saya akan ulangi sekali lagi. Dan saudara yang sekali lagi yang pernah merasa bosan hidup, ingin lari dari kenyataan, bahkan ingin segera meninggalkan dunia ini sebelum waktunya, nanti saudara bisa responnya, angkat tangan setelah lagu ini. Kemudian saya rindu berdoa bagi saudara ya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan di sana dan memberiku jawaban. Hanya, saudara bisa ikut nyanyi bila tahu lagunya. Hanya nama Yesus. Tidak apa-apa sambil matikan mic-nya aja. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Baik, kalau ada saudara yang pernah mengalami seperti yang saya katakan, bisa aktifkan mic-nya sebentar dan katakan saya. Kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Yang pernah bosan hidup, ingin lari dari kenyataan, dan bahkan meninggalkan dunia ini sebelum waktunya, saudara bisa buka mic-nya dan katakan saya, dan kita akan berdoa bersama-sama. Silakan. Saya, Pak. Siapa? Siapa tadi? Ferentisi Putri. Ada lagi yang lain? Ferentisia, kenapa ingin lari di kenyataan? Kenapa? Boleh cerita sebentar? Bisa cerita sekilas, kenapa? Itu pada waktu itu kan masih kecil, jadi sering marah-marah itu, Pak. Jadi daripada pengennya saya berdoa pada Tuhan supaya cepat mengambil nyawa saya. Itu Pak, aku itu saja. Nggak bisa Ya, jadi saya lanjut. putus asa ya intinya ya. Karena sering dimarah Iya, ya. Pak. Oke, nanti kita berdoa ya. Ada lagi yang lain? Saya masih. Kejujuran atau keterbukaan adalah semalu untuk jujur. Di saat saudara jujur, disitulah Tuhan akan bekerja.
Bila masih ada. Baik, kalau tidak ada, yakin tidak ada? Yang lain? Rentisia, ikuti doa saya. Bisa aktifkan mic-nya, ikuti doa saya. Ya, ikuti doa saya dan bersuara ya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya pernah karena putus asa karena sering dimarahi, orang tua, sehingga saya ingin cepat berlalu dari dunia ini. sehingga saya Ampuni saya ya Tuhan, karena dunia ini diciptakan untuk saya. karena dunia ini diciptakan untuk saya. Dunia ini menjadi penting karena saya. Dunia ini menjadi penting karena saya. Dan saya diberi otoritas untuk mengelola dunia ini. Dan saya diberi otoritas untuk mengelola. Karena itu Tuhan Yesus, Saya sangat bersyukur kepadamu untuk hidupku. saya sangat Saya mau mengampuni saya. dan saya mau mengampuni orang tua saya. Saya memaafkan mereka Saya memaafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya mereka sayang padaku. Sebenarnya Mereka mungkin tidak cara sesuai dengan hati saya. mungkin tidak sesuai dengan hati saya. Sekali lagi Tuhan, Saya mengampuni mereka saya mengampuni mereka, memberkati mereka, berkati mereka, supaya mereka panjang umur, diberkati selalu, dan diberkati selalu, dan pakailah aku dan pakailah aku untuk berbakti kepada mereka dan membahagiakan mereka. Terima kasih Bapak, Terima kasih Bapa. aku sudah sembuh pagi ini, Aku sudah sembuh pagi ini. aku sudah lega hari ini, Aku sudah lega hari ini. dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan aku sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin.